Saudara-saudara sekalian, kita ini ada di dunia. Kita belum ke surga. Kita masih ada di dunia yang tentu dikuasai juga oleh kuasa kegelapan, dikuasai juga oleh iblis, dikuasai juga oleh setan. Sehingga gereja tidak boleh tampil sendiri dengan kekuatan kemampuannya, dengan hikmat manusia, dengan kemampuannya. Karena kalau kita tampil dengan kekuatan kemampuan kita tidak akan mampu hadapi tipu daya daripada iblis. Iblis lebih berpengalaman. Iblis lebih mempunyai trik-trik yang hebat untuk bisa gampang menjerumuskan kita, bisa gampang menggoda kita, dan kita pasti tidak akan mampu menghadapinya. Itu sebabnya kita dianjurkan oleh firman Tuhan supaya kita harus apa? Melengkapi diri kita dengan kelengkapan senjata Allah. Nah, pagi ini saya akan berbicara dari hal pergunakanlah selengkap senjata Allah. Iya. 2 minggu yang lalu kami tim doa dari Menara Doa Manokwari MDM. Kami sementara berdoa sampai selesai, baru selesai, baru amin. Kami mendoakan semua kota ini. Kami mendoakan semua kegiatan masyarakat di kota ini. Tidak begitu lama. Begitu doa selesai, kami bubar. Tidak lama terjadi huru-hara yang mungkin Bapak Ibu tahu, sampai dibakar mobil di depan pengadilan di situ. Nah itu. Padahal kami doa di bekas tempat kantor bupati atau Polda Lama. Tidak jarak jauh. Selesai doa kami kaget, wah, baru mau bubar. Sudah terjadi huru-hara sampai mau terjadi hal yang mungkin Bapak Ibu semua tahu. Nah, ini kenapa? Ini berarti bahwa iblis juga tidak tinggal diam. Iblis juga dia akan berupaya supaya pekerjaan Tuhan harus hancur, supaya pendeta-pendeta kalah, supaya pendoa-pendoa rasa aduh tidak mampu lagi. Kita berdoa tapi tingkat kejahatan terus. Nah, ini semua adalah pekerjaan daripada iblis. Supaya kita tahu, supaya kita sadar bahwa di dunia ini yang bisa kalahkan iblis itu hanya Tuhan, hanya firman Tuhan, hanya orang yang beriman, hanya orang yang bersandar pada Tuhan. Mereka ini yang bisa mampu mengalahkan segala bentuk pekerjaan setan. Kita di tanah Papua ini tidak terlalu kelihatan. Saya baru ikuti di media, di internet, bahwa sekarang di negara Eropa, kasihan, gereja-gereja banyak dijual. Gereja-gereja banyak sudah pindah fungsi. Bahkan ada gereja yang dijual kepada pihak muslim untuk dijadikan yang tadinya gereja dirubah menjadi masjid. Lalu tiap minggu datang lihat di sana anak-anak muda tidak banyak di dalam gereja, lebih banyak ada di gereja orang-orang tua. Sekarang di Amerika sudah disetujui satu aturan, yaitu gereja diizinkan untuk laki-laki dengan laki-laki dinikahkan, perempuan dan perempuan dinikahkan. Iya, kita kaget, kita heran, tapi itu terjadi di Amerika sekarang. Homoseks dibiarkan untuk harus dinikahkan. Kalau pendeta yang tidak nikahkan, pendeta itu akan dimasukkan ke dalam penjara. Iya. Saya punya teman-teman beberapa yang GPD, tapi mereka bukan jemaat di Amerika. Mereka bilang, aduh, kami di sini trauma. Karena ini sudah aturan yang diputuskan oleh negara ini. Jadi kalau kami tidak nikahkan sesama jenis, kami akan dituntut di pengadilan dan kami pasti masuk penjara. Ya, itu sudah terjadi. Di Jerman sekarang ada diputuskan satu aturan baru. Bisa papa menikah dengan anak perempuan kandungnya. Bisa saudara laki-laki menikah dengan saudara perempuannya. Itu di Jerman sekarang. Ini apa? Ini pekerjaan setan yang menyempurnakan pekerjaannya. Dia menyempurnakan
Itu kota itu sekarang orang bisa seks bebas. Kamu mau ke gereja jalan sampai tengah jalan, mau berniat untuk berhubungan silakan. Di depan orang nonton juga tidak apa-apa, karena sudah ada aturan untuk membebaskan orang silakan. Di kota itu, Miami, di Amerika. Ini apa? Kita di sini memang heran, kita di sini kaget. Tapi ini hal yang terjadi di negara-negara maju. Ini apa? Ini saya mau kasih tahu ini supaya kita tahu bahwa iblis juga menyempurnakan pekerjaannya. Iblis dia tinggal diam, iblis sedang bergerak. Dia mau kalahkan. Sekarang dia Amerika, gereja setan dibebaskan, diberi aturan untuk gereja ini bebas beroperasi. Saudara mau datang ke gereja setan silakan, tidak ada undang-undang tidak larang. Kalau kita di sini masih tidak boleh kita bikin kota apa itu saksi Yehova, dilarang. Karena memang negara kita memberi izin cuma lima agama saja. Ya, tapi di negara-negara maju sudah mulai. Nah, untuk itu mari firman Tuhan pagi ini saya akan beritakan untuk menguatkan kita, menolong kita, memampukan kita bahwa jangan takut, kita masih punya Tuhan yang hebat. Jangan takut, kita masih punya firman Tuhan yang dahsyat. Jangan takut karena firman Tuhan yang kita dengar tinggal di hati kita. Itu akan membuat kita mampu menangkis segala tipu daya iblis. Mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Kita baca dari ayat 10. Hari Jumat yang lalu saya diminta oleh Panglima, masih satu suku dengan Bapak, Panglima kita punya semua. Dia minta saya untuk memberi pembinaan rohani buat semua anggota TNI yang ada di Kodam. Ayat yang pelayanan yang sama saya sampaikan kepada mereka. Nah pagi ini, tapi saya mulai setia dalam hal yang lain. Pagi ini saya mau sampaikan kepada jemaat di sini bahwa dunia iblis boleh bekerja hebat, tapi jangan kita takut, jangan kita berkecil hati. Kita masih punya Tuhan yang hebat, kita masih punya Yesus yang adalah dahsyat yang lebih hebat. Iblis hanya takut dan kalah sama Tuhan Yesus. Dia tidak takut kekuatan lain, senjata hebat apapun dia gampang kalahkan, tapi firman Tuhan dia takut. Efesus pasal 6 ayat 10 kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu adalah perlengkapan senjata Allah, supaya kau dapat mengadakan perlawanan dan berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikan tegakkan kebenaran dan berwajibkan keadilan. Hatimu berkasihkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai di situ. Nah, di sini ada perlengkapan selengkap senjata Allah yang kita dianjurkan untuk kita miliki. Saya coba baca kembali ayat 11 dan ayat 13 itu.
Rasul Paulus menekankan supaya kita harus miliki. Ayat 11 bunyinya begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengalahkan tipu daya iblis. Berarti Rasul Paulus tahu jelas bahwa iblis ada di mana-mana. Kita datang ke gereja, dia tidak berani, dia ada di luar sana. Dia sementara tunggu. Ya, kamu gereja jadi bisa datang karena Roh Kudus larang saya masuk sama-sama di kamu. Tapi tidak apa-apa, sebentar saya tunggu kamu di depan jalan sana. Ya, apa kita sadar? Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, kita kenakan melengkapi diri dengan selengkap senjata Allah. Coba kalau kita datang ke pos penjagaan sana, di Kodam Al-Faisal, di depan pos itu lihat orang ada tentara yang lengkap dengan senjata. Kita jalan lewat di situ, kita tahu, kita takut, kita memberi hormat. Iya, mereka siap setiap saat. Padahal tidak ada musuh, tapi mereka pegang senjata lengkap gagah. Ada istilah di TNI dan Polri bahwa senjata itu istri pertama. Iya, istri kedua itu yang tinggal di rumah. Iya, iya, itu ada apa, mereka punya istilah begitu di tentara dan polisi. Jadi senjata itu dijaga baik-baik. Iya, padahal itu benda mati dan mereka kadang-kadang rawatakan lebih daripada anak-anak. Kamu jangan punya barang itu, bawa hati-hati. Iya. Nah, kita harus demikian. Kita utamakan firman Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kenapa? Firman Tuhan ini adalah kelengkapan Allah, senjata Allah yang harus kita lengkapi diri kita dengan firman Tuhan supaya kita mampu menghadapi tipu daya iblis yang ada di luar sana. Manabuat kita kota ini dari banci-banci yang masuk gereja-gereja tolak-tolak sehingga tidak terlalu bergentayangan di kota ini. Iya. Tapi orang ada di salon-salon dan segala macam. Pasar tingkat ini untuk sudah dibongkar. Kalau tidak, pasar tingkat itu adalah tempat yang tidak baik juga. Anak-anak sekolah masih pakai seragam itu tidak pulang ke rumah, tak belum putar-putar di pasar tingkat. Jadi apa? Kamu sob, sekolah selesai itu pulang. Bapak kita mau cari sesuatu. Jadi apa? Ini iblis tidak tinggal diam. Iblis akan bekerja berupaya supaya kalau bisa pekerjaan Tuhan itu pendek, pekerjaan Tuhan itu harus kalah, pekerjaan Tuhan itu harus kacau. Kalau kita tidak diam, kita tidak nonton, lalu kita tidak berdoa, kita tidak beritakan firman, harus kita pergi. Tadi dikatakan selengkap senjata Allah, perlengkapan rohani. Yang pertama itu apa? Rasul Paulus bilang, ayat yang ke-13 lagi, saya coba baca ayat yang ke-13 lagi. Di situ ayat 13 bilang begini. Ayat 13 dan 14 ini hampir sama, mengingatkan kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bukan main dengan lebih tegas lagi. Kamu melengkapi diri supaya kamu pada waktu melawan setan dengan segala macam caranya, kamu kalahkan dia dan kamu akan berdiri tetap teguh. Kamu akan tetap berdiri kuat. Karena bukan kamu tampil dengan kekuatan kamu, tapi kamu tampil dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kamu, yaitu firman Allah. Itu sebabnya saya yakin Bapak Gembala ini pasti menganjurkan jemaatnya untuk selalu baca kitab. Tadi kita mulai, kita baca Yeremia 17 ayat 8, ayat 78. Orang yang mengandalkan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita memberi benteng yang kuat buat kita punya iman. Iman ini kuat. Itu kan apa? Berita kita tinggal firman. Roma berapa? Roma 10 ayat 17 ya? Kalau tidak salah. Iman itu timbul dari mendengar berita. Berita apa ya? Firman Allah ini, Alkitab ini, Injil ini.
memberi iman Bapak untuk Bapak dan Ibu kuat. Memberi iman Bapak Ibu makin hari makin nampak. Sehingga Bapak Ibu kemanapun pergi, jangan khawatir karena firman Tuhan melimpah dalam hati. Firman Tuhan melimpah dalam hidup kita. Itu kelengkapan Allah yang kita harus miliki. Kadang-kadang kita pendeta ini yang anggap remeh. Tuhan bukan jemaat untuk baca firman Tuhan, sehingga kita tahu baca firman. Jangan. Kita pendeta yang harus jadi contoh, jadi penunjuk jalan, jadi teladan. Kita yang harus lebih banyak baca firman. Kita yang lebih harus banyak merenungkan firman. Karena itu kelengkapan senjata Allah yang harus kita pegang kuat, kita pakai. Misalnya setan sedang kita ditokokkan deh. Setan berapa? Ya. Ada ayat di dalam 1 Petrus pasal 5 8. Iblis itu berjalan seperti singa. Bisa tampilkan apa? 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kalau tidak salah. Apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan si iblis berjalan sekeliling, sama seperti singa yang sementara mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat diterangnya. Sadarlah. Iblis sementara jalan bergentayangan, cari kesempatan untuk dia mencari kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Lawan dia. Bukan lawan ini kekuatan kemampuan kita manusia, tapi lawan dengan apa? Firman Tuhan. Lawan dengan apa? Iman. Iman itu kuat karena kita banyak mendengar firman Tuhan. Ya. Pakailah selengkap. Sadarlah, iblis sementara jalan cari tempat. Ya sedang kita. Dan kalau orang yang sudah sama-sama dengan dia, yang tidak tahu datang ke gereja itu dia tidak perlu lagi cari, tidak perlu lagi dia serang. Tapi dia akan serang Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena kita yang datang ke gereja dengan firman, kita yang beribadah, kita selalu berdoa usir setan. Jadi dia akan serang kita. Kita adalah incaran utama dari dia. Kamu datang ini sama saja ke gereja itu sama saja kamu tutup pintu rapat dari iblis. Rasa mau masuk di sini dong tutup Pak. Masuk sini tutup Pak. Kalau jalan mana nih? Kalau tanya di bawah juga dong jasa kalau mana itu dia bisa masuk. Ya. Iblis takut apabila kita datang ke gereja berdoa, menyanyi memuji Tuhan, mendengar firman-Nya. Iblis takut. Jadi kalau kamu datang ke gereja sama saja, kamu datang untuk minta perlindungan dari Tuhan. Amin. Perlengkapan Tuhan yang pertama yang dianjurkan oleh firman Tuhan tadi apa ya? Berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Tentara Romawi dulu itu mereka punya pakaian itu biasa jubah panjang. Mereka sebelum pergi berperang mereka harus pakai ikat pinggang yang kuat supaya jangan membuat jubah yang panjang itu menghalangi mereka untuk bergerak dalam berperang. Jadi mereka harus ikat di jubah itu kuat rapat supaya jangan mengganggu mereka dalam aktivitas, apalagi mereka pegang panah mau panah bisa jubah itu mengganggu. Sehingga mereka harus ikat pinggang kuat. Kita juga dianjurkan untuk selalu berikat pinggang dengan apa? Firman Tuhan. Kita banyak berdoa supaya kita kuat. Pintu masuk buat iblis itu apabila dia lihat kita sudah mulai lagi kurang datang ke gereja. Pintu masuk buat iblis itu dapat menyerang kita dan kita akan kalah. Apabila dia lihat kita sudah tidak rajin baca firman
doa itu sama saja Bapak tutup pintu dari iblis. Bapak baca firman itu sama saja Bapak tutup pintu dari iblis. Doa puasa apalagi. Ya, anak-anak kita kadang-kadang dia akan serang Bapak, tapi Bapak punya iman kuat, Mama dengan punya iman kuat, dia akan lewat anak-anak. Tadi kita punya pemudi dua ini. Dia mau pergi studi di Jawa, di Semarang. Saya percaya kedua sudah 3 kali dengan firman Tuhan. Sehingga mereka dua akan pergi, mereka dua tidak akan takut. Karena firman Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka dua, itu menjadi benteng. Sehingga mereka dua ke sana, mereka dua akan tetap dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Mereka dua memberi firman Tuhan melimpah dalam hidup mereka dua. Kalau kamu ada dengar pagi ini, kamu tolong baca firman banyak, berdoa banyak, jauh dari orang tua. Orang tua seringkali tidak monitor, tapi kamu kendalikan diri dengan firman Tuhan, kamu akan menjadi baik. Kamu pergi yang baik, kamu pulang juga pasti dengan hasil yang baik. Saya punya anak perempuan 3. Waktu saya melipas mereka kuliah di Jakarta, saya cuma bilang begini, ingat Bapak ini pendeta. Bapak lepas kamu pergi kuliah. Kamu tahu kamu, Bapak kuliahkan kamu dengan uang dari Tuhan. Perpuluhan dari Tuhan. Kolektif dari Tuhan. Jadi kamu sekolah baik-baik. Jaga Bapak nama, jaga nama Tuhan, jaga gereja. Jangan macam-macam. Biar Bapak pendeta, tapi kalau kamu bikin malu, kamu pulang dengan pondok besar, saya potong putus jadi 2 tinggal di dalam. Mungkin kata-kata bikin takut begitu, anak perempuan 3 itu terkerat bikin macam-macam. Dong gereja, dong setia, dong pulang dengan ijazah. Sampai di rumah, baru ada laki-laki masuk ke baik baru. Kami sudah, karena kami sudah tunjukkan sikap yang baik. Tapi itu kenapa? Karena firman Tuhan yang orang tua kasih. Firman Tuhan yang Bapak pendeta selalu sampaikan, beritakan. Itu yang membuat mereka kuat. Buat mereka dewasa. Sehingga godaan sini sana mereka akan tetap lihat Tuhan. Mereka mengakhiri setan di sana. Setan mengakhiri di sana. Saya melihat Tuhan saja. Saya tahu Tuhan pasti memberikan hal-hal yang baik buat saya. Berbaju silakan kebenaran. Lalu ada hal yang paling penting di sini yang saya mau kasih tahu buat kita. Pedang roh. Pedang roh. Pedang roh itu lama daripada firman Tuhan. Ingat firman Tuhan itu, pedang roh itu tak tajam bukan belakang. Jadi dia angkat ke depan untuk menguatkan iman. Iman dari jemaat. Tapi dia juga antar ke belakang untuk simpen khotbah itu. Saya yang bicara ini. Saya juga harus. Saya tidak kebal terhadap dosa. Saya tidak kebal terhadap iblis. Iblis juga akan serang saya. Untuk itu saya juga sebagai pelaku firman dulu. Baru saya ajarkan kepada jemaat. Kadang-kadang itu pendeta bicara banyak. Jemaat masuk surga. Kita nanti dan sampai kita tidak masuk surga. Paulus bilang tuh. Aku takut jangan-jangan nanti yang beritakan firman sendiri ditolak oleh Tuhan. Iya. Coba baca Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Itu kelengkapan senjata Allah yang kita harus miliki. Saya ini setiap tahun tamatkan hamba Tuhan jadi pendeta. Karena saya bikin sekolah Alkitab. Setiap tahun bisa 20, 30, 10 orang tamat. Lalu kirim ke kampung-kampung. Kadang-kadang mereka jadi apa Tuhan, tapi mereka juga jadi guru. Karena tidak ada guru. Guru terima gaji dan tidak datang itu tamat 1 saja. 1 bulan dia tinggal di kota. Kau tidak ingin mengajar? Sudah nanti anda sendiri belajar, bukan manusia. Tolong baca itu ayat 12. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu luar biasa
kalian dapat senjata Allah yang sangat dahsyat. Puji Tuhan. Jemaat kamu banyak baca firman Tuhan, jemaat kamu banyak dengar firman Tuhan. Kamu bisa lawan iblis yang lari Tuhan tidak tinggalkan kamu. Karena kamu melipat dengan firman Tuhan. Saya di sekolah tapi saya begitu mulai masuk kelas 1, saya bilang sama anak, kamu punya tugas baca dari kejadian sampai wahyu, atau dari wahyu sampai kejadian. Baca. Karena kamu sama Tuhan, kamu mau jadi pendeta. Selesaikan dulu. Kalau kamu baca, tiap kali saya tanya, sudah sampai di mana? Oh, bapak di sini. Oke. Minggu depan harus sudah selesai. Kasih target. Untuk apa? Untuk menjadi kegunaan buat mereka, karena mereka bicara sama Tuhan. Tapi saya pikir ini juga berguna buat kita semua, jemaat. Siapapun karena ketergantungan kita, manusia itu hanya bergantung pada firman Tuhan. Karena kau banyak melimpah baca firman Tuhan, kau punya iman yang kuat. Iblis tidak takut kepada kita, dia cuma takut apabila kita mendengar firman-Nya. Kita banyak baca firman-Nya. Kita banyak taruh firman di hati kita. Itu yang iblis takut. Tadi orang melihat senjata Allah juga di situ dia berkasutkan apa? Kerelaan untuk pergi memberitakan Injil. Jangan pendeta saja yang diharuskan pergi memberitakan Injil. Jemaat juga justru domba melahirkan domba. Saya pikir jemaat ini bertambah banyak juga karena Bapak Gembala berdoa. Tapi kamu pasti yang pergi bersaksi. Kau ke gereja saya, di sana saya punya Bapak Pendeta berdoa dengan nama Yesus pasti disembuhkan. Akhirnya jemaat itu sembuh, tidak menjadi jemaat di sini. Karena kamu yang bersaksi. Iya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua dianjurkan oleh Tuhan untuk pergi beritakan Injil. Kalau kita sudah diselamatkan, firman Tuhan sudah menolong kita, sudah melengkapi kita, sudah melepaskan kita dari dosa. Apa yang harus kita punya tanggung jawab juga pergi sampaikan. Ya. Coba baca Matius pasal 28. Di situ ada ayat terakhir kalau tidak salah. Di situ dikatakan bahwa pergilah kamu kepada sekalian bangsa, beritakanlah firman Allah kepada mereka, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Barang siapa yang mendengar dan melakukannya, dia akan selamat. Jadi kamu juga punya kewajiban. Begitu diselamatkan dengan firman Tuhan bertobat, kamu jangan tinggal diam, kamu juga pergi kabarkan Injil, sampaikan Injil. Mungkin kita tidak beritakan, tapi lewat sikap hidup kita, cara hidup kita, karakter kita tiap hari, itu akan dibaca oleh orang. Karena saudara dan saya adalah Injil yang kelima. Ada yang buat Injil, tapi Injil yang kelima saudara dan saya. Kau tidak usah bicara. Sikap hidup kita saja yang akan menghasilkan orang datang bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Iya. Karena kalau orang datang bilang, saya mau di situ tapi sama saja. Tapi dengan mudah bakar sama-sama merah, goreng sama-sama merah. Artinya kelakuan kamu dengan kelakuan sini sama saja. Karena kalau kita sama kita orang gereja-gereja Pantekosta bilang, kau mau ke situ tapi pantai sebelah dengan pantai Kosta kamu sama saja. Tapi ya, pantai sebelah dengan pantai Kosta kamu sama saja. Artinya kita bicara waktu sampai dulu berusaha dan kita punya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, orang akan bilang sama saja. Tapi kalau kita punya hidup sesuai dengan firman Tuhan, oh saya percaya. Kau tidak usah berteriak, kau tidak usah bersaksi, kau tidak usah pakai salib bersaksi ke udara, tidak usah. Tapi salib satu depan, salib di belakang, supaya orang lihat muka belakang itu Kristen kau. Tidak perlu. Hidupmu itu akan menjadi contoh. Cara bicaramu itu akan menjadi orang anak-anakku, ini baru anak Tuhan, ini baru orang Kristen, ini baru orang percaya. Itu maka dia tidak marah. Itu bicara dia tidak bicara kita orang. Dia malah pada yang berkati kita, Tuhan berkati kau. Coba lihat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia dibawa ke pembantaian, dia tidak balas. Dia diam.
Dia tidak keluarkan satu kata-kata untuk membela dirinya. Dia 1000 bahasa. Ya, bahkan Petrus yang mau tampil dengan ambil parah dan potong satu laskar Romawi punya telinga. Tuhan marah dia, Yesus marah dia. Kayak sarung pedang. Orang yang bermain pedang dia akan mati dengan pedang. Kau mau? Kalau saya mau, hari ini sepasukan legion mereka turun untuk membantu saya, tapi tidak. Bayangkan, luar biasa. Tuhan tidak membela dirinya karena dia Allah Maha Kuasa. Tuhan dia bisa bikin. Wah, itu dianggap kecil. Mungkin dia cuma tiup saja. Semua jadi abu. Bisa. Dia Allah Maha Kuasa. Dia anak Allah, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Tidak ada mustahil bagi dia. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena kalau dia lakukan itu berarti misinya yang dipercaya oleh Bapaknya ke dalam dunia batal, gagal. Dan kita semua yang ada dulu kini tidak ada. Tuh tidak masuk surga. Tuh mati semua. Tuh masuk neraka. Alkitab itu terus percaya Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mati dari orang itu. Tapi Yesus mati dan bangkit. Akhirnya Alkitab penuh kuasa. Alkitab hebat. Sehingga kita menjadi orang-orang hebat. Karena Yesus mati dan bangkit. Haleluya. Kadang-kadang saya itu, kalau semangat itu saya berteriak. Tidak ada yang sama dengan sapinya Yesus. Yesus lebih hebat. Tapi yang bicara di masjid sana Yesus lebih hebat dari umatnya. Kita yang saja. Ya. Ada semangat begitu tapi jangan nanti begitu buka lagi. Tidak usah. Saya ini kan pengurus FKUB provinsi jadi. Kadang-kadang teman-teman dari Muslim Birtera yang lebih-lebih sebelumnya sudah diam saja, tenang. Yang membela Muhammad, yang membela Yesus ini. Di sini kita jaga supaya kita sama-sama. Kalau saya punya Yesus lebih hebat, nanti kamu kalah. Ya terpaksa diam saja. Tapi lewat sikap kita saja, cara hidup kita saja. Ya. Jadi mari kita mempergunakan sekejap senjata Allah. Apalagi kelengkap senjata Allah. Ketopon itu topi. Baju sirah. Apa itu? Sirah itu apa? Baju apa? Apa itu? Perisai. Perisai. Ya, penangkis. Laskar Romawi itu ada di dulu waktu perang Romawi itu ada perisai yang dulu kecil, tapi ada yang besar. Yang itu harus tutup seluruh tubuhnya. Mari kita jaga supaya jangan kita beri kesempatan buat iblis. Kalau saudara punya pikiran mulai memikirkan hal-hal yang tidak benar, dalam nama Yesus minta Tuhan singkirkan. Kita pendeta ini juga bukan tiap hari kita dihantui dengan pikiran-pikiran jalan. Saya jujur setiap hari saya punya pikiran, saya punya HP itu. Kadang-kadang saya kaget, bukan main. Ada gambar-gambar porno dan segala macam masuk di. Saya tidak minta, tapi kenapa orang jadi datang? Akhirnya saya mesti hapus, saya tidak ikan itu lagi. Karena itu cara setan untuk mencampurkan pikiran kita, untuk menjerumuskan pikiran kita, menjerumuskan hati kita. Kita harus bertindak dalam nama Yesus, hancurkan, singkirkan semua itu. Karena hanya lewat kekuatan dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan akan dikalahkan. Nama Bapak Ibu mau tidur berdoa. Tuhan lindungi kami sepanjang malam ini. Jauhkan mara bahaya susah celaka daripada kami. Kami minta darah Yesus tutup bungkus kami. Lindungi kami. Karena itulah kelengkapan senjata kami yang ampuh. Dalam nama Yesus kita tidur aman sampai pagi. Jangan macam cerita ada Pak Itu menjadi satu Yahova di gereja. Jangan takut untuk dapat kerja, takut buat dapat sepeda. Ya lewat di pinggir kuburan anak-anak dari Yahova. Tadi aku takut untuknya. Dia bikin macam sport. Satu lompat keluar dan pakai putih. Ya lewat sepeda dan jalan anak muda. Pak Itu tadi mau bilang jangan takut. Sekarang aku takut lari sendiri. Pendeta yang harus tunjukkan jalan. Jangan takut, betul. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pasti tolong. Orang sakit
pendeta saya Tuhan titipkan. Tuhan tidak mau mempermalukan namanya. Jadi kalau kita pendeta kalah sama setan, setan tertawa, kamu tinggi om Tuhan. Baik teman Fadu tinggi om Tuhan, mau bicara apa tinggi om Tuhan. Pendeta mau bicara apa tinggi om Tuhan. Karena lebih banyak jemaat, walani jemaat orang anaknya sakit bawa ke dukun, bawa ke rumah sakit. Ada kuasa dalam tangan kita hamba Tuhan. Coba kita baca 2 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 24. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Coba baca. Atau 2 atau pasal 2 kan? Pasal 2 itu. Oh, pasal 2 ayat 24 ya. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak melengkapi saya. Pasal 2 ayat 24. Pasal 2 ayat pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Oke. Akhirnya. Ayat ini yang betul. Ayat ini yang saya minta. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya penyakit kanker, penyakit apapun yang datang menggerogoti tubuh kita, kita berdoa dalam nama Yesus, pasti Tuhan datang untuk sembuhkan kita. Ya. Saya punya istri payudara, kanker payudara, sudah bolong, sudah lubang dan bernanah, bau. Tapi satu waktu dia berdoa, lalu Tuhan kasih satu metode buat dia. Saya kaget pagi-pagi dia suruh saya bilang, Bapak bicara cari daun jarak. Tadi malam saya berdoa, ada petunjuk seperti itu. Saya pergi cari daun jarak. Lalu dia rahu dengan api. Dia pakai minyak kelapa murni. Dia rahu, baru dia taruh minyak kelapa, baru dia taruh di tempat yang lubang itu. Lalu dia berdoa, dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Puji Tuhan, sembuh total sampai hari ini. Dia tidak sakit lagi, dia tidak menderita lagi. Iya, karena itu petunjukan Tuhan yang kita cari-cari. Ada, pilih bawa yang putih bagaimana saya potongnya udara minum. Wah, itu bukan saya minta mau mampus lagi. Ada tuh dukun-dukun biasa begini begitu. Yang percaya dukun itu setan. Percaya Yesus saja. Ada ayat itu bilang, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Kita berikan tepuk pada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kelengkapan senjata Allah. Jangan kita ragu dengan serikap senjata Allah. Kita lengkapi diri kita dengan senjata Allah. Kita akan menang. Kita pasti kalahkan iblis. Ada satu ayat lagi, satu ayat itu bilang begini. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Makanya itu betul Bapak. Ayat ini di mana Bapak? 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Saya tidak tahu, saya tanya buat kamu Bapak bagaimana dia ini koordinasi. Oke. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia. Bukan ini. Lawanlah iblis dengan iman. Atau Yakobus kan? Yakobus, kalau tidak salah Yakobus. Pak itu terus sama-sama salah ya dulu. Ya itu kan betul. Pada dahulu kan tidak ada kopi manusia buat kan. Terus aku lupa dikirakan. Oke, Yakobus berapa? Ayo semua baca, 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada roh. Haleluya, haleluya. Tunduk kepada iblis dulu. Iblis lagi, Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Lawanlah iblis. Iblis akan lari tinggalkan engkau. Karena yang ada di dalam kau lebih hebat daripada yang ada di luar. Saya tanya lagi lah. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang begitu.
Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di luar. Jadi kita berteriak dalam nama Yesus, pasti sembuh. Penyakit akan sembuh. Iya, saya ini betul. Saya tidak tahu apa penyakit, tapi saya kalau minta saya datang berdoa, saya datang, saya tidak takut. Lu bilang, mau mati, tidak apa-apa, aku datang berdoa. Berdoa dia sembuh, dia ditolong, dia lompat dari tempat tidur. Ya saya bilang bukan saya, Yesus yang sembuhkan dia. Dan Yesus yang harus dipuji dan disembah. Saya ini tidak ada apa-apa. Saya ini tanah liat, saya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Yesus. Artinya kita kerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk buang kerja untuk supaya orang bilang kita boleh. Orang biar bilang ayat kada. Ayat kada, sekitar penyakit apa itu gimana ya? Iya. Jangan puji-puji diri. Kita ini tidak ada apa-apa. Kita bilang kita ini tanah liat. Kita ini debu, kita ini bunga rumput. Kalau kita bisa begini melayani Tuhan hebat begini, itu bukan karena anugerah Tuhan saja. Jadi segala kemuliaan dan hormat kita harus kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang harus dipuji, dia yang harus disembah, dia yang harus dimuliakan. Karena kita ini manusia. Biarlah kita berkurang-kurang, tapi Yesus yang harus bertambah-tambah. Yesus yang selamatkan kita. Yesus yang bebaskan kita dari dosa. Yesus yang bebaskan kita dari penyakit. Yesus yang bebaskan kita dari pengaruh kuasa kegelapan. Dan dia bawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu mari kita tetap tunduk dan setia kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan. Saya cukup sampai di sini. Biar Tuhan memberkati kita sekalian.